think you have to come in with a mindset that anything's possible in the tournament. We definitely have got a tough group, and I think it sharpens you for tournaments. I think you get a good result in that group. You're able to take a win and a good result against one of those top teams. We're definitely coming in here with a mindset that we want to go further than any other Indonesian team and make history. That's our opportunity. Thank you. Good luck. Vietnam sindir timnas Indonesia bakal hancur di grup F. John Hertman murka, siap buktikan Garuda bisa bikin kejutan di Piala Asia. Atmosfer panas jelang Piala Asia 2027 semakin memanas setelah sejumlah media Vietnam mulai melontarkan sindiran pedas kepada timnas Indonesia. Mereka menilai skuad Garuda tidak akan mampu bertahan di grup F yang disebut-sebut sebagai salah satu grup paling berat di turnamen nanti. Seperti diketahui, hasil drawing yang digelar di Riyadh, Arab Saudi, menempatkan timnas Indonesia satu grup bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup ini langsung mendapat label grup neraka karena dihuni tim-tim elit Asia yang punya kualitas di atas rata-rata. Jepang datang dengan status sebagai tim Asia berperingkat FIFA tertinggi saat ini dan langganan tampil di Piala Dunia. Sementara Qatar berstatus juara bertahan Piala Asia usai menjuarai edisi 2019 dan 2023. Belum lagi Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional Asia Tenggara. Melihat komposisi tersebut, media Vietnam ramai-ramai menyebut Indonesia hanya akan menjadi pelengkap dan berpotensi dibantai habis-habisan. Bahkan ada yang menilai skuad asuhan John Hertman tidak punya peluang untuk lolos ke fase gugur. Sindiran itu rupanya sampai ke telinga John Hertman. Pelatih asal Inggris tersebut dikabarkan tidak terima timnas Indonesia dipandang sebelah mata hanya karena tergabung dengan tim-tim besar Asia. Bagi Hertman, justru inilah panggung ideal bagi skuad Garuda untuk menunjukkan mental dan perkembangan mereka. Dalam pernyataannya, Hertman menegaskan bahwa Piala Asia 2027 bukan sekadar turnamen biasa, melainkan bagian dari proyek besar Indonesia menuju Piala Dunia. Piala Asia sangat sesuai dengan tujuan jangka panjang Indonesia karena kami harus mulai terbiasa bermain di luar Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat penting dan harus kami ambil, ujar Hertman. Mantan pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu menilai menghadapi Jepang dan Qatar adalah kesempatan emas bagi anak asuhnya untuk berkembang lebih cepat. Menurutnya, timnas Indonesia memang masih memiliki gap kualitas dengan tim elit Asia. Namun kesenjangan itu tidak akan pernah tertutup jika Indonesia terus menghindari tantangan besar. Pada saat yang sama, kami juga harus mulai terbiasa bermain melawan lawan yang lebih kuat dan memperkecil jarak yang saat ini masih ada antara Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Qatar, kata Hertman. Ia menegaskan, tujuan besar Indonesia bukan hanya tampil di Piala Asia, melainkan membangun fondasi kuat menuju Piala Dunia. Ini adalah kesenjangan yang harus kami tutup jika ingin lolos ke Piala Dunia 2030. Pernyataan Hertman ini sekaligus menjadi jawaban telak atas cibiran Vietnam yang terlalu cepat mengubur peluang Indonesia. Hertman bahkan secara tersirat mengingatkan Vietnam untuk tidak terlalu sibuk memperhatikan nasib Indonesia. Menurutnya, Vietnam juga belum tentu memiliki jalan mudah di Piala Asia 2027. Alih-alih sibuk menertawakan Indonesia, Vietnam justru diminta fokus pada perjuangan mereka sendiri agar tidak tersingkir lebih dulu di fase grup. Jangan terlalu fokus melihat lawan sampai lupa melihat tantangan sendiri, begitu pesan kuat yang tersirat dari kubu Garuda. Hertman percaya perkembangan timnas Indonesia tidak bisa instan, tetapi harus dibangun lewat pengalaman menghadapi tekanan besar. Seiring waktu, kami harus belajar mendapatkan hasil positif melawan lawan-lawan kuat tersebut. Optimisme Hertman bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia menunjukkan progres signifikan, baik dari segi kualitas pemain, mental bertanding, maupun kedalaman skuad.
Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, pemain diaspora, dan pengalaman internasional yang semakin matang, Garuda diyakini mampu memberi kejutan. Meski di atas kertas Indonesia bukan favorit, justru status underdog bisa menjadi senjata berbahaya. Tim-tim besar seperti Jepang dan Qatar bisa saja lengah menghadapi Indonesia jika terlalu percaya diri. Dan disinilah Hartman melihat peluang besar. Ia ingin anak asuhnya datang ke Piala Asia 2027 bukan sebagai korban, melainkan penantang serius yang siap merusak prediksi banyak pihak. Sindiran Vietnam kini justru menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Garuda. Apakah timnas Indonesia benar-benar akan dibantai seperti prediksi media Vietnam? Atau justru John Hartman berhasil membungkam semua keraguan dan membawa Garuda lolos ke babak berikutnya? Satu hal yang pasti, Indonesia datang ke Piala Asia 2027 bukan untuk numpang lewat, melainkan Garuda siap terbang lebih tinggi dan membuat Asia terkejut. Thailand panik, timnas Indonesia jadi momok menakutkan di Piala Asia. Media Thailand sebut Garuda ancaman paling berbahaya di grup neraka. Atmosfer panas langsung terasa usai drawing Piala Asia 2027 resmi digelar. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup F bersama 3 tim kuat Asia, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand. Hasil drawing ini sontak memicu reaksi keras dari media dan fans Thailand yang menilai grup tersebut sebagai grup paling brutal di turnamen. Bahkan, media dan pengamat Thailand terang-terangan mengakui ketakutan mereka menghadapi timnas Indonesia yang kini dianggap jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Thailand awalnya berharap terhindar dari grup maut, namun kenyataan berkata lain. Mereka justru harus berhadapan dengan Jepang sang raksasa Asia, Qatar sang juara bertahan 2 edisi beruntun, serta timnas Indonesia yang kini menjelma sebagai kekuatan baru paling berbahaya di Asia Tenggara. Jurnalis Thailand terkenal, Ta Lau, tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya usai melihat hasil drawing. Kami masuk ke grup tersulit di Piala Asia 2027, tulis Ta Lau melalui akun X pribadinya. Pernyataan tersebut langsung ramai diperbincangkan fans sepak bola ASEAN. Banyak netizen menilai kekhawatiran Thailand bukan hanya karena Jepang dan Qatar, tetapi karena keberadaan timnas Indonesia yang kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sebelumnya, founder akun sepak bola Asia Tenggara TL Central, Gian Chan Srichaola, bahkan sudah menyebut skenario terburuk Thailand sebelum drawing dilakukan. Sebelum drawing, saya mengatakan skenario terburuk adalah satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Indonesia. Dan mimpi buruk itu benar-benar terjadi. Perubahan status timnas Indonesia memang sangat terasa dalam beberapa tahun terakhir. Jika dulu Garuda hanya dianggap pelengkap di level Asia, kini situasinya berbalik total. Di bawah arahan pelatih John Hartman, Indonesia berkembang menjadi tim yang lebih solid, disiplin, dan bermental kuat. Keberhasilan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 menjadi bukti nyata. Saat itu, Indonesia juga berada di grup sulit bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Banyak yang memprediksi Garuda bakal pulang lebih awal, namun timnas Indonesia justru membuat kejutan. Meski kalah dari Irak dan Jepang, kemenangan penting 1-0 atas Vietnam menjadi pembeda. 3 poin yang diraih Indonesia cukup membawa skuad Garuda lolos ke fase 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Prestasi tersebut mengubah persepsi banyak negara Asia terhadap Indonesia. Kini, nama Indonesia mulai diperhitungkan sebagai tim yang bisa memberi ancaman serius. Bahkan Thailand yang selama ini dikenal sebagai Raja ASEAN mulai menunjukkan kecemasan nyata. Laga melawan Indonesia diprediksi menjadi duel paling panas di grup F. Rivalitas Indonesia vs Thailand selama ini memang selalu menyedot perhatian besar. Thailand dikenal sebagai negara tersukses di Asia Tenggara dengan 7 gelar Piala AFF. Mereka juga lama memegang reputasi sebagai tim terbaik ASEAN. Namun kebangkitan Indonesia mulai mengusik kenyamanan tersebut. Skuad Garuda kini diperkuat banyak pemain berkualitas dengan pengalaman bermain di Eropa dan liga kompetitif lainnya. Kombinasi pemain muda, diaspora, dan strategi modern membuat Indonesia jauh lebih menakutkan.
Hal ini membuat Thailand sadar bahwa status King ASEAN mereka sedang terancam. Banyak fans Thailand bahkan menilai pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi laga hidup mati untuk menentukan peluang lolos. Jika kalah dari Indonesia, peluang Thailand ke fase knockout bisa langsung berada di ujung tanduk. Meski berada di grup berat, John Hartman justru terlihat percaya diri. Pelatih asal Kanada itu dikabarkan menjadikan Piala Asia 2027 sebagai proyek besar dalam perjalanan Indonesia menuju level elit Asia. Hartman menilai menghadapi tim kuat seperti Jepang dan Qatar justru menjadi kesempatan emas mengukur kapasitas sesungguhnya timnas Indonesia. Target realistis Indonesia memang lolos ke 16 besar, namun bukan tidak mungkin Garuda menciptakan kejutan lebih besar. Dengan format turnamen yang masih sama, 2 tim teratas grup lolos otomatis, sementara 4 tim peringkat 3 terbaik juga berhak melaju ke babak 16 besar. Artinya, Indonesia hanya perlu mencuri poin penting untuk menjaga asa. Laga kontra Thailand diprediksi menjadi kunci. Jika mampu mengalahkan Thailand atau minimal meraih hasil positif, peluang Indonesia lolos terbuka sangat lebar. Tak sedikit media Asia menyebut grup F sebagai grup paling sulit di Piala Asia 2027. Jepang datang dengan status favorit juara. Samurai Biru bahkan dianggap salah satu tim Asia paling siap menuju Piala Dunia 2026. Qatar juga sangat berbahaya. Selain berstatus juara bertahan, mereka punya pengalaman besar dan kualitas individu yang mumpuni. Thailand tentu tak bisa diremehkan sebagai salah satu tim paling konsisten di ASEAN. Namun di tengah ketatnya persaingan itu, Indonesia justru hadir sebagai kuda hitam yang paling sulit ditebak. Garuda datang tanpa beban, tetapi penuh ambisi. Inilah yang membuat banyak lawan merasa tidak nyaman. Indonesia bisa saja kalah di atas kertas, namun mental bertarung dan semangat juang mereka menjadi senjata utama. Piala Asia 2027 bisa menjadi momentum terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Setelah berhasil menembus 16 besar pada edisi sebelumnya, kini target lebih tinggi mulai dibidik. John Hartman diyakini ingin membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa Garuda layak bersaing dengan elit Asia. Ketakutan media Thailand menjadi bukti bahwa Indonesia kini telah berubah. Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan atau dianggap formalitas. Kini mereka datang sebagai ancaman nyata. Dan satu hal sudah pasti, Thailand, Jepang, dan Qatar tak akan bisa santai menghadapi timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2027. Akankah Garuda kembali membuat sejarah dan membungkam semua keraguan? Publik Indonesia kini menanti jawaban besar dari John Hartman dan pasukannya. Suasana sepak bola Asia saat ini seolah berpusat pada satu nama, Indonesia. Hasil pengundian grup F Piala Asia 2027 yang menempatkan timnas Indonesia berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand tidak hanya menciptakan kejutan besar, tetapi juga mengubah peta kekuatan dan persepsi di seluruh benua. Apa yang disebut media Thailand dan pengamat sepak bola sebagai grup neraka, atau grup paling sadis sepanjang sejarah Piala Asia, bagi Indonesia justru menjadi panggung emas untuk membuktikan bahwa kebangkitan Garuda bukan sekadar kebetulan sesaat, melainkan hasil kerja keras, perencanaan matang, dan transformasi besar yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya. Kekhawatiran yang melanda seluruh kalangan sepak bola Thailand, mulai dari media, pelatih, mantan pemain, hingga para pendukung setia mereka, adalah bukti paling nyata bahwa posisi Indonesia kini sudah tidak lagi sama seperti masa-masa sebelumnya. Dulu, ketika menyebut timnas Indonesia di kancah internasional, banyak negara hanya akan mengangguk santai, menganggapnya sebagai tim yang bisa dikalahkan dengan mudah, tim yang kehadirannya lebih sering hanya menjadi pelengkap turnamen. Namun semua itu sudah berubah drastis sejak beberapa tahun terakhir. Perubahan besar yang dimulai dari kebijakan pembinaan pemain, penggabungan talenta lokal dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman di liga-liga top Eropa, hingga penyatuan visi di bawah kepemimpinan pelatih berkaliber dunia seperti John Hartman, telah mengubah wajah sepak bola Indonesia sepenuhnya. Thailand yang selama puluhan tahun memegang tahta sebagai Raja ASEAN, yang selalu merasa paling unggul dan dominan di kawasan Asia Tenggara,
kini harus menelan kenyataan pahit bahwa kekuasaan mereka mulai terguncang hebat. Ketakutan mereka bukanlah tanpa alasan. Mereka melihat bagaimana Indonesia tampil di Piala Asia 2023 lalu, bagaimana Indonesia mampu mengalahkan Vietnam yang saat itu dianggap tim terkuat di Asia Tenggara, bagaimana Indonesia mampu bertahan dan memberikan perlawanan sengit melawan raksasa Asia seperti Jepang dan Irak. Mereka melihat bagaimana Indonesia kini memiliki skuad yang kedalamannya sangat luar biasa. Ada pemain yang berlaga di Liga Inggris, Belanda, Italia, Jerman, hingga liga-liga kuat di Asia. Mereka melihat disiplin yang tinggi, semangat juang yang tak pernah padam, dan pola permainan yang terstruktur, taktis, dan berani menyerang lawan sekuat apapun. Bagi Thailand, pertandingan melawan Indonesia di grup F Piala Asia 2027 bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa. Itu adalah pertarungan harga diri, pertarungan untuk mempertahankan status mereka sebagai penguasa Asia Tenggara, dan yang paling penting, pertarungan hidup dan mati untuk bisa lolos dari grup yang sangat sulit ini. Di mata Thailand, Jepang adalah raksasa yang sulit dikalahkan, Qatar adalah juara bertahan yang punya pengalaman dan kualitas luar biasa, namun Indonesia adalah ancaman yang paling tidak terduga, paling berbahaya, dan paling menakutkan. Karena Indonesia bukan lagi tim yang bisa ditebak permainannya, bukan lagi tim yang mudah menyerah saat tertinggal, dan bukan lagi tim yang akan mundur saat berhadapan dengan tekanan besar. Thailand sadar betul, jika mereka kehilangan poin saat melawan Indonesia, peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya hampir pasti akan tertutup rapat. Dan lebih dari itu, kekalahan dari Indonesia akan menjadi pukulan telak bagi dominasi sepak bola mereka di kawasan ASEAN, yang mungkin saja menandai berakhirnya era kekuasaan Thailand dan dimulainya era baru di mana Indonesia berdiri sebagai kekuatan nomor satu. Namun di sisi lain, rasa takut dan kekhawatiran dari lawan-lawannya justru menjadi bahan bakar semangat bagi seluruh elemen timnas Indonesia. Di bawah arahan John Hartman, tim ini tidak merasa terbebani dengan sebutan grup neraka atau prediksi negatif yang mengatakan Indonesia akan kesulitan. Justru sebaliknya, Hartman melihat grup F ini sebagai kesempatan terbaik, ujian paling sah, dan panggung paling megah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia sepak bola Asia bahwa Indonesia sudah pantas duduk di meja yang sama dengan tim-tim elit benua ini. Pelatih asal Kanada itu paham betul bahwa untuk menjadi besar, Anda harus berani menghadapi yang besar pula. Menghadapi Jepang, tim yang selalu menjadi acuan sepak bola Asia, yang memiliki sistem pembinaan luar biasa, dan rutin berlaga di Piala Dunia, adalah kesempatan emas untuk mengukur seberapa jauh perkembangan Indonesia sejauh ini. Menghadapi Qatar, juara bertahan 2 kali Piala Asia, tim yang punya pengalaman juara, kualitas individu tinggi, dan mentalitas pemenang, adalah kesempatan untuk belajar bagaimana cara memenangkan pertandingan besar dan bertahan di bawah tekanan. Dan menghadapi Thailand, saingan abadi, tim yang selama ini menjadi tolok ukur kekuatan di ASEAN, adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia kini berada satu tingkat lebih tinggi, dan siap mengambil alih tongkat kepemimpinan sepak bola di kawasan ini. Perjalanan Indonesia menuju Piala Asia 2027 sebenarnya sudah dimulai sejak lama, sejak momen manis lolos ke babak 16 besar di edisi 2023. Saat itu, banyak yang menganggap keberhasilan itu hanya keberuntungan semata. Banyak yang bilang Indonesia hanya memanfaatkan celah aturan atau beruntung dengan hasil pertandingan lain. Namun semua anggapan itu kini dijawab dengan kerja nyata. Skuad Garuda terus diperkuat, kualitas permainan terus diasah, kedisiplinan ditanamkan ke setiap pemain, dan mentalitas juara mulai tumbuh subur di dalam diri setiap penggawa tim nasional. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagnot, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan banyak nama lain kini bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga menjadi sorotan di berbagai negara Asia. Mereka bukan lagi sekadar nama, tapi sudah menjadi sosok-sosok yang ditakuti, sosok-sosok yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap mata. Kekuatan utama Indonesia saat ini sebenarnya bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemainnya, tetapi pada satu hal yang lebih besar, persatuan dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Di lapangan,
Mereka bermain sebagai satu kesatuan, berjuang sampai peluit akhir berbunyi, tidak pernah menyerah meskipun tertinggal atau di bawah tekanan berat. Di luar lapangan, dukungan jutaan rakyat Indonesia menjadi energi tambahan yang tak ternilai harganya. Dimanapun timnas Indonesia bertanding, ribuan supporter akan hadir, menciptakan atmosfer kandang di mana saja, meneriakkan yel-yel penyemangat, dan memberikan dukungan penuh tanpa syarat. Dukungan inilah yang sering menjadi faktor penentu kemenangan Indonesia, faktor yang membuat lawan merasa tertekan, dan faktor yang membuat para pemain Garuda merasa seolah punya kekuatan tambahan 10 kali lipat.